Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Mobil minibus membawa ratusan liter Pertalite terbakar di Jalan Raya Bebandem, Karangasem. Para jurnalis dan mahasiswa menggelar aksi protes menolak RUU penyiaran di gedung DPRD Bali. Seorang pembidang ikan asal ujung pesisir Karangasem menabung 34 tahun untuk bisa berangkat haji. Belasan ekor penyu hijau mendapatkan perawatan khusus petugas di tempat konservasi penyu Kurma Asih, Perancak Jembrana. Ke-15 ekor penyu hijau ini diamankan Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Jembrana di pesisir pantai wilayah Kecamatan Melaya. Secara umum, kondisi satwa dilindungi ini dalam kondisi sehat. Koordinator Kelompok Pelestari Penyu Kurma Asih, Iwayan Anom Astika Jaya mengatakan, pihaknya menerima belasan ekor penyu tersebut dari Polres Jembrana pada hari Senin 27 Mei lalu dengan usia dan ukurannya berbeda-beda. Memang benar kami telah menerima titipan itu barang bukti berupa 15 ekor jenis penyu hijau. Ya, yang dewasanya ada 6, terus yang menengahnya itu ada 3, terus yang kecil ada 6 ya itu. Nah, jadi semua relatif semua dari 15 itu barusan hasil pemeriksaan relatif sehat semua, tetapi ada satu jantan yang mengalami seperti kayak kemaluannya itu keluar. Jadi kelaminnya itu. Nah, itu sudah ditangani. Dan selama 1-2 hari ke depan nanti akan diobservasi, diperhatikan seperti apa kondisinya. Kalau makin memburuk, mungkin akan dilakukan penanganan yang lebih intensif, yang lebih lanjut. Dari 15 ekor tersebut, 6 ekor diantaranya berdiameter sekitar 80 hingga 100 cm, dengan usia sekitar 40 hingga 50 tahunan. Sementara sisanya berukuran lebih kecil dan berusia sekitar 10 hingga 15 tahun. Penyu hijau adalah satwa endemik yang hidup di seluruh perairan Indonesia. Dinamakan penyu hijau sesuai dengan warna cangkang dan satu-satunya penyu yang berjenis herbivora. Penyu hijau ini dilindungi karena usianya tidak panjang dan banyak diburu orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Di Kabupaten Bangli ada 1.000 hektar lebih kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan SK Bupati, kawasan ini tersebar di 36 desa di 4 kecamatan. Ada sejumlah indikator yang menyatakan sebuah kawasan kumuh atau bukan kumuh, antara lain kondisi perumahan, sanitasi lingkungan dan perumahan, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR Perkim Kabupaten Bangli, Arya Wibowo mengaku Bangli memang memiliki kawasan permukiman kumuh, namun luasnya tidak sesuai yang tercantum dalam SK Bupati tahun 2020. Menurutnya, PMK berencana akan segera mengevaluasi ulang SK tersebut sehingga bisa dipastikan mana kawasan sudah tidak kumuh dan mana benar-benar kumuh. Diperkirakan dari sekitar 1.300 hektar kawasan kumuh yang tercantum dalam SK, saat ini tinggal 40% yang masuk kawasan kumuh. Data dan juga yang mana sudah tidak kumuh, yang mana benar-benar kumuh, sehingga kita nanti datanya real sesuai dengan yang kita lihat di lapangan. Itu kalau kita cek dari 1.354 ini paling hanya 40%. Oh, jauh sekali.
Itu karena hunian kita di Bali kan hampir memang 40% untuk perumahan, 60%-nya untuk fasilitas lain dan lahan pertanian. Dalam mengentaskan kawasan permukiman kumuh, pemerintah Kabupaten Bangli bekerjasama dengan pihak lain seperti yang diterapkan di Pondokan Konyel, Desa Kedisan Kintamani. Kawasan ini tadinya kumuh, kini berubah menjadi lebih tertata dan layak huni. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Jika sudah berniat, pasti akan terkabul. Itulah yang dilakukan seorang pemindang ikan asal ujung pesisir Karangasem untuk bisa berangkat haji. Niat Amsane, lansia berusia 79 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji akhirnya terkabul. Selama 34 tahun, Amsane yang tinggal di lingkungan ujung pesisir Karangasem menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit. Butuh perjuangan yang luar biasa karena ia harus menghidupi 6 orang anaknya dari pendapatan sebagai pemindang ikan. Kini Amsane sudah memiliki 14 cucu. Dan sebentar lagi dia akan berangkat ke Tanah Suci yang menjadi impiannya selama puluhan tahun. Amsane mengatakan niatnya naik haji muncul ketika ia mengantar kakeknya berangkat ke Tanah Suci sekitar tahun 1990. Setelah pulang dari situ, ia mulai menyisihkan uangnya 10 hingga 20 ribu rupiah dari pekerjaannya sebagai nelayan pada waktu itu. Bahkan dalam keadaan terdesak, Amsane tetap menabung bersama istri karena niatnya sudah bulat. Daftarnya Ya, dari tahun 2013. ini daftarnya bersama ibu Pak awalnya Pak. Iya, sama ibunya. Tapi baru Bapak yang berangkat Pak ya. Iya, tapi ini ada perubahan. Niatan menabungnya sudah dari kapan Pak mau naik haji? Nabungnya dari tahun berapa itu? Nggak ingat. Sudah anunya. Dari muda Pak ya. Iya, tapi kan di rumah ada tabung sedikit. Dapat setoran langsung saya setor sama ibu. Sampai dana awalnya dari tabung terus ke bank. Amsane dan istri berhasil menabung untuk uang muka sebesar 25 juta rupiah per orang. Baru pada tahun 2024, Amsane akhirnya menjadi calon haji yang tidak lama lagi akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Namun sayang, istri Amsane tidak bisa ikut serta karena tidak lolos kesehatan. Menjelang keberangkatan pada 29 Mei nanti, Amsane masih tetap bekerja seperti biasa. Ia mengisi waktu sambil memindang ikan dan berharap keberangkatannya nanti berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.